Kemarin saya menerima sejumlah pertanyaan dari Duta Besar GCV Afrika dan para calon Duta Besar GCV. Saya akan menjawab semuanya dan saya berharap semua Duta Besar GCV dan para pelopor akan meninjau tanggapan saya dengan seksama. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat, dan yang pasti 1 kali 24 jam klik petir ya, karena diperkirakan untuk mendapatkan 1 koin pasca open mainnet yaitu cukup lama dan diperkirakan 2 tahun untuk mendapatkan 1 koin. Maka daripada itu jangan lupa 1 kali 24 jam klik petir. Dan semoga teman-teman dimanapun berada hari ini, semoga yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Dan semoga yang lagi bekerja semoga hari ini tetap nyaman dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ada artikel dan sebuah artikel yang mana artikel ini mungkin perlu kita pahami ya, perlu kita uraikan ya, agar kita bisa menerima atau memberikan sedikit wawasan, memberikan sedikit dan tambahan yaitu ilmu ya, seperti itu ya, agar kita bisa memahami semua alurnya dengan Project Pi Network ini, dan kita sama-sama memahami artikel ini apa arti dari sebuah pertanyaan. Dan ada 5 pertanyaan yang dilontarkan bagi teman-teman Duta GCV yang lainnya ya, dan jangan di skip agar tidak gagal paham dalam menerima informasi ini ya. Kita lanjut ke TKP. Bagaimana kita bisa bekerja jika tidak ada pengakuan dari tim inti dan pemerintah setempat tidak mengizinkan penggunaan mata uang kripto? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, penting untuk memahami hubungan antara pelopor dan tim inti, yaitu core team. Saya telah membahas hal ini secara terperinci dalam artikel saya, dan saya sarankan agar semua Duta GCV membaca 51 artikel saya, karena artikel-artikel tersebut menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan Anda. Berikut ringkasannya. Core team dan para pelopor memiliki kemitraan. Core team bertanggung jawab atas infrastruktur teknis, mengendalikan proses KYC, migrasi, dan pengaturan waktu open mainnet untuk memastikan keberhasilan proyek. Tanggung jawab pelopor adalah menciptakan nilai Pi dan mengembangkan ekosistem. Kami memiliki peran yang berbeda, jadi core team tidak akan mengarahkan atau mengganggu pekerjaan kami. Namun jika kami salah arah, mereka tidak akan mengizinkan KYC, migrasi, atau open mainnet untuk melindungi keamanan jaringan Pi. Oleh karena itu, Anda tidak memerlukan pengenalan core team untuk bekerja, karena ini adalah tugas Anda, bukan tugas mereka. Mengenai pertanyaan kedua Anda harus membaca white paper untuk memahami mengapa Pi Network dibuat. Jika sama dengan mata uang kripto tradisional, tidak perlu investasi selama hampir 6 tahun atau menunggu 3 tahun untuk mainnet tertutup. Pi Network adalah revolusi yang sama sekali berbeda dari kripto tradisional dan akan membuat dunia kita lebih maju, efisien, damai. Peraturan pemerintah saat ini tentang mata uang kripto tidak cocok untuk Pi Network.
Selain itu, karena kita masih berada di mainnet tertutup, sebagian besar pemerintah negara tidak mengetahui apa itu Pi Network. Bagaimana mereka bisa melarang Pi Network jika belum dipublikasikan ke dunia? Itu seperti janin dalam kandungan ibunya. Bagaimana orang tuanya bisa menghukumnya? Kemunculan Pi Network akan sepenuhnya mengubah pandangan dunia tentang mata uang kripto, menjadikannya mata uang nyata yang menguntungkan dunia alih-alih merugikannya. Kedua, adakah dukungan dari tim inti terhadap kegiatan Duta GCV di masa mendatang? Saya sudah menjelaskan di piagam komunitas GCV yang sudah saya posting di grup. Silakan baca. Core Team tidak akan mendukung GCV secara publik karena mereka tidak diizinkan untuk mempengaruhi atau menilai harga. Core Team hanya bertanggung jawab atas aspek teknis dan kemajuan KYC, migrasi, dan kecepatan open mainnet. GCV adalah bagian dari komunitas pelopor. Ini adalah tugas kami sebagai mitra jaringan Pi kami, sebagai pelopor, dan Core Team bersatu dalam white paper. Ketika kami bekerja sama menuju tujuan yang sama yang ditetapkan dalam white paper, kami akan mempercepat prosesnya. Ketiga, mitra yang ingin menerima koin Pi sebagai pembayaran, apakah prosesnya bergantung pada Duta GCV atau Core Team? Ada dua cara. Pertama, melalui gerakan GCV kami mendorong para pedagang untuk menerima Pi sebagian dan fiat sebagian. Dan mereka dapat memulainya sekarang. Selama para pedagang menginginkannya, mereka dapat melakukannya mulai sekarang. Kedua, untuk menyerahkan formulir mitra bisnis dari aplikasi Pi, selama mereka memberikan informasi yang memenuhi syarat, Core Team akan menerimanya, tetapi tidak untuk saat ini. Core Team akan memposting semua informasi mitra bisnis ini di masa mendatang. Karena sebagian besar bisnis tidak dapat menerima Pi sebagai pembayaran saat ini. Karena belum menjadi open mainnet, akan ada masalah arus kas dan masalah pajak jika pembayaran Pi penuh diterima. Jadi saya yakin proses ini akan dimulai setelah open mainnet, dan mitra bisnis tidak akan menanggung risiko apapun. Keempat, agar sangat inklusif, Core Team harus berupaya untuk memiliki beberapa penerjemah dalam komunikasi mereka ke bahasa-bahasa global utama. Mereka sudah menyediakan banyak bahasa. Jika Anda merasa ada bahasa yang terlewat, silakan kirim ke email support dari aplikasi Pi Anda. 5. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi pada koin yang saya dapatkan melalui referensi saya, dan orang-orang ini tidak dapat berhasil menyelesaikan KYC mereka sebelum peluncuran mainnet. Mekanisme rilis bonus rujukan Pi belum dipublikasikan. Core Team akan mempublikasikannya jika diperlukan. Saya yakin mereka akan mengevaluasi mekanisme tersebut setelah open mainnet, sehingga mereka dapat menyeimbangkan penawaran dan permintaan pasar. 6. Keputusan apa yang telah diambil untuk para penambang yang telah menambang? Apa yang akan terjadi pada koin-koin tersebut? Karena sebagian besar pioner dewasa belum menyelesaikan KYC, bersabarlah, Core Team akan mengumumkannya saat waktunya tiba. By Dorisin.
Demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Dan jangan lupa yang baru gabung atau yang baru mengetahui channel Bangkit Kembali, silahkan subscribe, like, komentar yang baik agar tidak menimbulkan spam. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar setiap ada update video terbaru dari Bangkit Kembali lebih dulu untuk mendapatkan notifnya. Sekian, terima kasih, salam petir, jeder, jeder, jeder.